Abu Ayyub Al-Ansari merupakan sahabat Nabi yang namanya tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Muslim pada umumnya. Ia merupakan bagian dari Al-Ansar namun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga neneknya Nabi. Namanya lengkapnya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Salabah bin Abdu bin Auf bin Ghanam bin Malik Abu Ayyub An-Najjari. Ibunya adalah Hindun binti Sa'ad bin Amr bin Imril Qais bin Malik bin Salabah bin Kab bin Al-Hazraj bin Al-Harits bin Al-Hazraj Al-Akbar. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk dari Sabiqunal Awalun, Muslim pertama dari kalangan Ansar. Dia juga termasuk orang Ansar yang mengikuti Bayat Aqobah selama migrasi Nabi. Ketika ia mencapai Madinah, Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, tinggal sebentar sebelum berhenti di desa Bani Amr bin Auf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah ini selama beberapa bulan sampai dia membangun rumahnya bersamaan dengan masjid. Seperti sahabat Ansar Rasulullah lainnya, ia berteman dengan seorang muhajirin, yaitu Mus'ab bin Umair, pengkhotbah Islam pertama, yang dikirim oleh Nabi, di tanah Yasrib. Di antara bentuk kecintaan Abu Ayyub terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang beliau ceritakan sendiri. Rumah Abu Ayyub terdiri dari 2 lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita, apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita berada di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu? Kalau begini niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi tiba. Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi pun bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan dipikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain itu. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tinggal di rumah kami di bagian bawah. Dan ketika itu aku di dalam kamar, bagian atas. Maka tumpahlah air yang berada di kamar. Maka aku dan Ummu Ayyub pun bergegas mengelap bekas-bekas air dengan sebuah kain supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertimpa dengan tetesan air tersebut. Tak sedikit pun beliau ingin menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walau dengan sesuatu yang remeh." Begitu juga kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang kecintaan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata, "Abu Bakar keluar masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatku keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang berat.'
Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar berat yang mendera perut kami." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub Al-Ansari yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar, yang sudah matang dan kurma setengah matang, yang sudah enak dimakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya. Kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang, yang sudah enak dimakan. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia simpan. Manakala makanan sudah matang, dihidangkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Jika kalian sudah kenyang maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenayang dan memberikan nikmat dengan melimpah.'" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Peperangan yang diikuti Abu Ayyub Al-Ansari. Dia adalah salah satu sahabat yang selalu mengikuti perang Islam. Dia berpartisipasi dalam perang Badar, Uhud, Khandak dan perang berikutnya. Dia mengamati hampir semua pertempuran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang dikenal pemberani, sabar, alim dan suka berperang dalam prioritas hidupnya. Ketika kekhalifahan diperintah oleh Ali bin Abi Thalib, dia termasuk di antara para sahabat yang berperang di bawah panji Ali bin Abi Thalib dan termasuk di antara rekan-rekan dekat Ali bin Abi Thalib. Dia bersama Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, perang melawan Khawarij. Dan dia menggantikan Ali bin Abi Thalib ketika Ali pergi ke Irak dan memindahkan pusat pemerintahan di sana. Di antara hal yang menunjukkan semangat beliau dalam berjihad adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Yazid Al-Madini. Ia mengatakan, dahulu Abu Ayyub Al-Ansari dan Miqdad bin Aswad mengatakan, "Kami diperintahkan untuk berperang dalam segala keadaan." Dan keduanya berdalih dengan ayat, "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat." Quran Surah
At-Taubah 41. Di usia senjanya, tepat ketika kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah, Allah menakdirkan Abu Ayyub Al-Ansari untuk berperang bersama anak-anak melawan Kekaisaran Romawi. Saat itu Yazid bin Muawiyah memimpin pasukan. Suatu kali dia terluka dalam perang, yang membuatnya sakit. Maka ketika penyakitnya semakin parah, Yazid meminta surat wasiat. Jadi dia berkata, "Ketika saya mati, tutupi saya dan beritahu orang-orang untuk mengirim hewan, untuk berperang ke wilayah musuh. Ketika kamu bertemu musuh, kubur aku di bawah kakimu." Yazid memenuhi keinginannya. Oleh karena itu dia dimakamkan di dekat benteng mereka. Dia meninggal di Konstantinopel sekitar usia 50, 51, 52 atau sekitar 80 Hijriah. Abu Ayyub Al-Ansari punya semangat belajar yang tinggi. Di antara semangat Abu Ayyub Al-Ansari dalam menimba ilmu adalah apa yang disebutkan dari Juraij. Ia berkata, "Aku mendengar seorang syaikh dari Madinah menyebutkan hadis kepada Atta bahwa Abu Ayyub melakukan safari ke Mesir menuju Uqbah bin Amir demi mendapatkan sebuah hadis. Maka tak kala Uqbah bin Amir mendengar kedatangan Abu Ayyub Al-Ansari, maka beliau pun keluar menyambut demi memuliakannya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepadanya, 'Sebutkanlah sebuah hadis yang engkau pernah dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menutupi rahasia Muslim.' Maka Uqbah pun mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.' Setelah mendengar hadis tersebut, maka Abu Ayyub Al-Ansari pun menuju tunggangannya lalu pulang. Beliau adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung atau melewati riwayat Ubay bin Ka'b dan lainnya. Tercatat pula murid-murid yang meriwayatkan dari beliau dari kalangan sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Khalid, Jabir bin Samurah, Al-Bara bin Azib, Mikdam bin Madi Karib. Sedang di kalangan tabi'in seperti Abdullah bin Yazid Al-Hatami, Jubair bin Nufair, Said bin Al-Musayyib, Musa bin Talah, Urwah bin Zubair, Atta bin Yazid Al-Laits, Aflah Maula Atta bin Yazid Al-Laitsi, Abu Rumam Asimai bin Abdirrahman, Abu Salamah bin Abdirrahman, Abdurrahman bin Abi Laila, Karsa Ad-Dubai, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qasim Abu Abdirrahman, dan lain-lain. Kedermawanan Abu Ayyub Al-Ansari. Prioritas Abu Ayyub Al-Ansari termasuk filantropi. Dia selalu menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian saat dia berada di rumahnya. Ia bahkan menunjukkan sifat sedekah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Suatu hari Abu Bakar keluar di siang hari. Saat matahari bersinar terang, Umar melihat Abu Bakar lalu bertanya, "Apa yang membuatmu keluar seperti itu, Abu Bakar?" "Tidak ada alasan lain yang memaksaku untuk keluar rumah, kecuali karena aku merasa sangat lapar," jawab Abu Bakar. Umar menjawab, "Saya juga atas nama Allah tidak punya alasan untuk pergi kecuali ini." Ketika mereka berdua dalam keadaan ini, Rasulullah keluar dan mendekati mereka. Dia berkata, "Apa yang membawamu keluar pada jam ini?" Keduanya berkata, "Tidak ada yang membuat kami keluar kecuali apa yang kami rasakan di perut kami. Kami sangat lapar." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku juga di tangannya jiwaku tidak akan melahirkanku kecuali untuk ini. Ikutlah denganku." Mereka bertiga pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sudah menjadi kebiasaan Abu Ayyub untuk selalu menyiapkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istri-istrinya tidak punya apa-apa untuk dimakan, dia pergi ke rumah Abu Ayyub. Ketika ketiganya sampai di rumah Abu Ayyub, Ummu Ayyub, istri Abu Ayyub, berkata, "Selamat datang, Nabi Allah dan orang-orang yang bersamamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub Al-Ansari?" Abu Ayyub, yang sedang bekerja di kebun kurma, mendengar suara Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari bergegas ke rumahnya dan berkata, "Marhaban untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Abu Ayyub berkata, "Ya Rasulullah,
Ini bukan waktu yang biasa bagimu untuk datang ke sini. Sungguh, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari segera memetik beberapa kurma kering, kurma basah dan kurma muda. Ia kemudian menawarkannya kepada Rasulullah. Rasulullah, makanlah. Aku juga akan menyembelih hewan untukmu, kata Abu Ayyub. Jika kamu ingin membunuh, jangan bunuh orang yang memiliki susu, kata Rasulullah. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Abu Ayyub Al-Ansari kemudian menyajikan makanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas roti. Kemudian dia bertanya kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, bawalah kepada Fatimah, karena dia sudah lama tidak makan yang seperti ini." Setelah kenyang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma muda." Beliau menitikkan air mata, kemudian bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, ini adalah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat." Demikian segelintir kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari, dengan segala kerendahan hati dan ketakzimannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.